Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haryan. Setelah pada bahasan sebelumnya, kita mempelajari tentang fitur-fitur pembuatan objek 3 dimensi di AutoCAD. Hari ini kita akan coba mengaplikasikan fitur-fitur tersebut dalam sebuah desain bentuk yang sederhana. Di layar ini adalah contoh sebuah gambar meja terbuat dari kayu. Jadi nanti pada pertemuan hari ini kita akan belajar untuk menerapkan material pada objek yang kita buat sehingga hasil gambarnya lebih realistis. Di sini contohnya material yang kita tetapkan adalah material kayu. Oke, langsung saja saya demokan untuk tahapan-tahapannya, proses perancangan membuat meja kayu sederhana. Nanti dari hasil latihan ini silakan nanti Anda kembangkan ke bentuk-bentuk lain yang serupa, Anda kreasikan sendiri menjadi bentuk-bentuk yang lebih kreatif. Oke, kita mulai dokumen baru. Dari menu Start, kemudian pilih Start Drawing. Untuk penggambaran objek 3 dimensi, kita gunakan mode tampilan SE isometrik. Jadi tampilan SE isometrik ini akan meletakkan 3 koordinat objek dalam posisi X dan Y dalam posisi mendatar dan Z ke vertikal ke atas. Oke, ini ada beberapa tampilan. Jadi untuk tampilan SE isometrik itu tampilannya ini nilai X, Y, Z-nya, kemudian ini untuk SE nanti akan berbeda-beda. Ada NE, ya kita gunakan yang SE isometrik. Langkah awal kita tentukan untuk nilai ukurannya, unit ukurannya, ketikkan unit. Ukurannya adalah milimeter, tipenya desimal, kemudian precisionnya 0, terus di OK. Kemudian untuk setting grid-nya, kita isikan 10. Langkah awal, kita akan membuat sebuah box sisi kiri, sudut kiri. Oke, dari bagian bawah. Perintahnya adalah menggunakan perintah box. Kemudian first corner, box ini akan kita buat dimulai dari koordinat 0,
0,0. Oke, jadi ini boxnya sudah dimulai dari koordinat 0, posisi Z itu adalah koordinat 0, kemudian dimensinya ketikkan add 40, kemudian koma 20,400. Jadi dalam penggambaran objek 3 dimensi itu ada 3 koordinat, yaitu koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Koordinat X itu adalah koordinat arah mendatar, kemudian koordinat Y koordinat arah vertikal, kemudian koordinat Z adalah koordinat arah tegak. Ya. Kita enter. Ya. Jadi sekarang sudah ada sebuah kotak dengan ukuran searah sumbu Y itu adalah 40, kemudian searah sumbu X adalah 40, kemudian searah sumbu Y adalah 20, dan searah sumbu Z adalah 400. Untuk melihat tampilan 3 dimensi, kita bisa gunakan mode konseptual, untuk mode sederhana, atau juga realistik untuk mode yang lebih real. Kita gunakan konseptual saja yang lebih ringan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggandakan objek ini ke 3 titik, yaitu nanti di titik ini, kemudian titik sampingnya, dan sampingnya. Ya. Untuk mulai mengcopy, perintahnya adalah ketik copy, kemudian klik objek yang mau di copy, tekan enter, kemudian definisikan base point-nya. Base point kita tetapkan 0,0. Jadi 0,0 itu adalah base point dari posisi balok yang sekarang. Ya, artinya duplikasi ini penggandaan ini akan dimulai dari posisi objek berada. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada objek yang bisa kita letakkan secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Untuk fase awal kita akan meletakkan objek sejauh 500 sejajar sumbu Y. Oke, 500 artinya 50 cm. Ini 500 dalam ukuran mili, berarti 50 cm. Koordinatnya kita bisa menggunakan 2 koordinat relatif maupun koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat dengan menggunakan kombinasi antara jarak dan sudut. Contoh, kita akan membuat objek baru, ini dimulai berjarak 500 mm, membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X. Kita ketikkan add
500, kemudian sudut, oke, ketikkan tanda sudut itu kurang dari, ya, tanda kurang dari di atas koma, kemudian ketikkan 90, kita enter, ya, di sisi atas sejajar sumbu Y sudah ada objek baru hasil duplikasi dari objek pertama. Kemudian kita copy objek ini sejauh 1000 mm atau sejauh 100 cm. Ini searah dengan sumbu Y. Searah dengan sumbu X. Koordinatnya adalah at 1000, kemudian sudutnya 0. Oke. Ya. Sudah ada 2 objek tambahan, berarti sudah ada, semuanya sudah ada 3 objek. Sekarang kita akan meletakkan balok ini berada di titik sini. Oke. Titik yang baru adalah koordinatnya at 1000, kemudian koma 500. 1000 itu artinya jarak 1000, kemudian 500. Nah, ya. Jadi ini titik ini jaraknya adalah sejauh 1000 mm sejajar sumbu X, kemudian bergerak sejauh 500 mm sejajar sumbu Y. Ya, maka posisi titiknya itu. Ya, kita tekan enter. Sekarang sudah ada 4 tiang meja, di mana 4 tiang ini adalah dimulai dari satu gambar tiang meja ini, kemudian diduplikasi ke 3 titik secara simetris. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah balok. Oke, balok di sisi ini. Kita akan buat balok dimulai dari titik ini. Ya. Ketikkan box. Kemudian specify first corner, ketikkan N. Kemudian pada specify first corner or off, kita klik. Kita mulai dari titik ini. Oke, klik. Ya, jadi ini titiknya. Ukurannya adalah at 960, kemudian koma 20, koma 40. Jadi panjang baloknya adalah 960 mm atau 96 cm, kemudian lebar baloknya adalah 20 dan tingginya adalah 40. Kita enter. Ya. Sekarang sudah ada sebuah balok di sini yang sejajar dengan sisi bawah dari balok di dua ujungnya. Langkah selanjutnya, kita akan memindahkan balok yang baru ini ke sisi atas
sejauh 8 cm. Untuk memindahkan objek, perintahnya adalah move. Kita ketikkan move. Kita pilih objeknya, klik objeknya, kemudian tekan enter. Ya. Base point-nya kita tetapkan 0,0,0, di enter. Nah, sekarang objek ini akan kita geser sejauh 8 cm atau 80 mili sejajar sumbu Z. Koordinatnya adalah @0. 0 itu koordinat X, karena ini sejajar bergeraknya adalah tepat ke atas, maka nilai X dan Y 0, X, Y 0, kemudian nilai Z-nya adalah 80. Oke. Jadi saat ini balok ini sudah berpindah dari posisi awal sejauh 80 mm atau 8 cm. Saya ulang lagi. Untuk memindahkan objek, ketikkan perintah move, kemudian kita seleksi objeknya, di enter, kemudian base point-nya kita tetapkan 0,0,0, di enter. Kemudian kita tetapkan nilainya, koordinatnya @0,0,80, di enter. Ya. Oke. Ini sudah berbentuk seperti ini. Kemudian objek balok ini akan kita duplikasi ke sisi sebelah kanan atas ini. Objek ini akan kita gandakan. Untuk menggandakan objek, perintahnya adalah copy. Kita klik copy, kemudian kita pilih objeknya, enter. Base point-nya tetapkan 0,0,0, artinya posisi penggandaan dimulai dari posisi saat ini objek berada, 0,0. Nah, ini sudah ada objek baru. Sekarang objek ini akan kita tempatkan tepat berjarak sejauh 500 mm sejajar sumbu Y. Koordinatnya adalah @0, nilai X-nya adalah 0, kemudian nilai Y-nya adalah 500, kemudian nilai Z-nya adalah 0. Karena objek ini hanya bergerak sejajar sumbu Y. Pada posisi sumbu X dan sumbu Z dia tidak bergerak. Di enter. Oke, saya ulangi lagi. Copy, pilih objeknya, kemudian di enter. Spesifik base point-nya
0,0,0. Oke, kita letakkan koordinat titiknya pada koordinat 0,500,0 ya. Kita enter. Oke. Nah, sekarang sudah ada dua balok yang menghubungkan 4 balok vertikal, menghubungkan 4 tiang penyangga. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah balok dalam posisi seperti ini. Oke, kita lihat contohnya. Jadi, membuat balok ini. Langkahnya adalah kita ketikkan box, kemudian spesifik first cornernya ketikkan N. Nah, sekarang kita letakkan titiknya pada titik ini. Kita klik. Kemudian kita ketikkan ordinatnya adalah add. Oke, 20. Jadi ketebalan searah sesumbu X itu adalah 20. Kemudian kita isikan negatif 480. Kenapa negatif? Karena objek ini nanti akan bergerak ke sini, jadi berlawanan dengan sumbu Y. Kemudian kita ketikkan lagi koma negatif, waduh ya, 20 negatif 40. Oke, bentar. Ya, kita ulang lagi. Ketikkan box. Kita spesifik first corner, ketikkan N. Kemudian kita tentukan titik awal pembuatan. Ketikkan add 20, koma negatif 480, kemudian koma negatif 40. Ya, sekarang sudah ada balok yang melintang menghubungkan dua tiang penyangga. Balok ini akan kita geser pada posisi awalnya. Kita geser sejauh 8 cm. Jadi dari posisi titik awal akan kita geser sejauh 8 cm. Perintah untuk menggeser adalah ketikkan move. Oke, saya ulang. Untuk menggeser objek adalah perintah move. Kemudian spesifik base point 0,0,0. Kemudian kita ketikkan add 80.
kemudian koma 0 ya. Jadi objek ini sekarang sudah bergeser sejauh 80 mili atau 80 cm dari posisi awal. Kita ulang perintahnya. Ketikkan move, kita pilih objeknya yang mau digeser, kemudian kita enter. Langkah selanjutnya spesifik base point-nya adalah 0,0. Kemudian kita tentukan koordinatnya at 80, artinya ini akan bergeser sejauh 80 mili searah sumbu X. Kemudian sudutnya 0, enter ya. Oke. Sekarang kita akan mencerminkan posisi objek ini di sisi sebelah sini. Jadi mencerminkan ini akan meletakkan objek tepat jaraknya terhadap tiang ya. Perintah pencerminan adalah ketikkan mirror it. Oke. Kemudian kita pilih objeknya, di enter. Specify first point of mirror plane, ketikkan YZ, artinya objek ini akan di mirror sejajar sumbu Y dan Z, YZ. Kemudian kita enter. Specify point on YZ plane, kita ketikkan middle. Middle itu sisi tengahnya. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita klik. Jadi titik segitiga ini adalah tepat titik tengah dari balok yang sini. Oke, kemudian select source object, kita ketik no. Kalau kita ketik yes, maka objek aslinya akan hilang. Oke, saya ulang lagi prosesnya. Mirror it, kemudian kita pilih objeknya, kemudian kita enter. First point of mirror plane-nya ketikkan YZ. YZ itu adalah sumbu koordinatnya. Kemudian kita ketik mid, dan kita letakkan objek di sini. Klik. Delete source, pilih no. Nah, sekarang sudah ada objek baru hasil pencerminan dan duplikasi dari posisi awal. Jadi dengan penggunaan pencerminan ini, maka hasil duplikasi objeknya itu jaraknya dari tiang sini akan persis sama, atau jarak dari tengah-tengah balok ini ya, ini akan persis sama. Nah, sudah jadi 4 tiang penyangga dan palang kaki tiangnya. Sekarang kita akan membuat daun meja. Di sebelah atas. Langkah awal kita ketikkan box, kemudian specify first corner-nya ketikkan N,
Kita klik posisi titiknya, kita mulai dari titik ini. Oke, dari titik ini endpoint-nya kita ketikkan klik, kemudian ukurannya adalah, nah ini dimensinya at 1040, 520, kemudian 20. Ya. Sekarang ini sudah ada daun meja yang ukurannya adalah 1040, kemudian kali 500 kali 20 ketebalannya. Saya ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Kita ketikkan box, kemudian spesifik cornernya pilih N, ketikkan N, kemudian first corner of-nya klik ini di sini, kemudian kita ketikkan add 1040, kemudian 500, 20. Ya. Ya, sudah jadi objek 3 dimensinya, sebuah meja kayu sederhana. Ini 520. Ya, ukurannya ini kurang, kita tambahkan harusnya 520. Kita tambahkan ukurannya. Kita ketikkan scale, kemudian kita tarik. Saya ulang lagi. Kita ketik box, kemudian spesifik cornernya, kemudian kita tentukan mulai titik-titik penggambarannya di sini. Klik, kemudian add 1040, 520, 20. Kita coba putar. Nah, ya. Nah, inilah sebuah gambar meja sederhana. Sekarang kita akan menerapkan material pada gambar meja ini. Untuk penerapan material, kita ketikkan mat, enter. Ini adalah daftar material. Ada fabrik, ada finish, flooring itu lantai, kemudian glass itu untuk glassing. Ya, jadi contoh untuk penerapan material, Anda tinggal pilih materialnya, kemudian klik pada objek yang mau dikasih material. Untuk tampilan realistik, gunakanlah mode realistik. Jadi
Ini bagian atas ini sudah berbentuk gelas. Gelas itu kaca. Kemudian kalau tidak sesuai kita bisa pilih bentuk yang lain. Contoh tinggal klik. Ini bentuk clear bening. Kemudian ini ada bentuk lain. Ini coklat, warnanya coklat. Ini ada clear. Nah, kita pilih yang blue saja. Ya. Kemudian untuk di bawahnya kita akan terapkan material kayu. Contoh, kita ketikkan wood. Oke. Kita ketikkan wood. Nah, ini adalah daftar material kayu. Contoh, misalkan ini. Kita langsung aplikasikan di sini. Ya. Nah, itu sudah material kayunya. Kita coba pilih warna lain. Oke, terlalu gelap. Kita pilih yang oke. Ya, kita terapkan material kayunya yang ini. Oke, tipe. Jadi kita tinggal pilih material, kemudian klik objek yang mau diterapkan materialnya. Oke. Kemudian ini sama. Oke, tinggal sisi yang sebelah sana. Ini kita putar dulu. Ya, materialnya pilih kayu. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah mendapatkan sebuah meja dengan diterapkan material kayu, kemudian untuk material atas adalah berbentuk kaca. Untuk mengubah material, kita tinggal pilih materialnya. Contoh misalkan untuk bagian atas akan kita rubah menjadi material plastik. Nah, jadinya seperti ini. Kalau ini akan kita rubah menjadi kayu juga, kita tinggal pilih materialnya, kemudian klik seperti ini. Ya. Anda bisa cari material yang sesuai. Ya. Oke, demikianlah petunjuk pembuatan desain meja kayu sederhana. Kemudian objeknya kita terapkan material untuk bentuk yang lebih realistis. Ya. Selamat mencoba. Silakan Anda praktekkan tahapan demi tahapan. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar atau hubungi saya melalui WhatsApp.
Terima kasih, tetap semangat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.